Rasul? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Sakinara. Jawabannya Bu. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Nabi menerima wahyu untuk dirinya dan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Betul. Kasih tolong untuk kita. Sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami konsep beriman kepada Nabi dan Rasulullah dengan KKTP-nya yang pertama. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Bella, anak-anak Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang penting dalam Islam. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya bahwa mereka adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan risalahnya kepada umat manusia. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan Rasul, seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, berarti untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Baiklah, anak-anak Ibu akan memberikan LKPD tiap-tiap kelompok. LKPD itu kita belajar tentang PJBL. Anak-anak Ibu akan membuat mapping tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ini peralatannya. Baiklah, anak-anak Ibu. Tugas proyeknya itu tentang PJBL. Yang akan anak-anak Ibu buat itu tentang mapping sifat-sifat Nabi dan Rasul. Tolong dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit.
Romo tadi bahwa sifat nabi yang wajib kita imani itu yaitu yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil. Sifat wajib nabi dan rasul ada 4. Yang pertama sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sedangkan sifat mustahil sidik, balada, kitman, dan khianat. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari harus meniru atau mencontohkan sifat wajib bagi nabi, itu harus kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak ibu, sekarang kita akan melakukan dulu asesmen akhir. Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa paham atau mengerti anak ibu tentang materi yang telah ibu berikan. Ini ibu kasihkan tolong dibuat di kertas lembar. Tolong dikerjakan di kertas 1 lembar. Sekarang tolong kumpulkan ke depan masing-masing satu per orang. Tolong kumpulkan perwakilan. Yang lain, ayo kumpulkan. Baiklah, anak-anak ibu, sudah semuanya kumpulkan? Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Siapa dapat menyimpulkan? Anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan dapat. Bahwa kalau jawabannya itu bahwa nanti adalah dalam kitab nanti sangat berapa terus sampai manusia istilahnya kita harus mengikuti tujuan sehari-hari Nabi. Jadi, kesimpulannya kita harus mengikuti atau mengamalkan sifat wajib yang ada pada nabi. Yang 4 ya, sifat wajibnya sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Baiklah, anak ibu, berdasarkan hasil asesmen akhir tadi, alhamdulillah nilainya memuaskan, tapi masih ada beberapa orang